dan kita tes. Oke, berhasil ya, ini tidak nyetrum lagi ya. Oke, ini sudah ngebul ya, karena pembakaran tadi ya, itu ya, yang sangat panas sekali ya jadinya. Halo teman-teman, selamat datang di Creative More. Di video kali ini saya mempunyai sordel ya. Jadi sordel ini nyetrum ya. Di video saya sebelumnya sudah menjelaskan cara memperbaiki sordel. Cek saja videonya di playlist tentang sordel. Itu saya menjelaskan lengkap ya. Tapi untuk sordel nyetrum itu saya belum pernah bikin videonya. Jadi kebetulan sordel saya ini nyetrum ya. Karena pemakaian jadi elemen itu rapuh ya. Oke, kita akan colokkan terlebih dahulu sordel ini. Oke ya, siapkan tes pen. Oke ya, kita akan tes. Coba perhatikan lampu ini ya. Nah, itu dia nyala, cuma sangat redup ya. Bila flashnya saya matikan, dia akan sangat jelas ya. Karena ini tertutup oleh cahaya, saya matikan terlebih dahulu ya lampu utamanya. Oke, lampu utamanya sudah mati, kita akan cek. Perhatikan ini lampunya ya. Nah, itu dia menyala ya. Ini kalau kita pegang akan berbahaya ya, dia bisa nyetrum. Oke ya, langsung saja kita akan memperbaiki sordel ini agar tidak nyetrum ya. Oke, langsung saja kita copoti bautnya terlebih dahulu. Stekernya kita cabut, dan ini tunggu sampai adem dulu ya, baru kita copoti bautnya. Oke ya, ini sudah adem, kita akan lepas bautnya. Lepas bautnya semuanya aja ya, nanti kan kita akan copot di elemennya. Di kolom komentar di video saya yang sebelumnya banyak yang bertanya tentang memperbaiki sordel ya, yang nyetrum ataupun yang putus. Sebenarnya tidak usah dibuka semuanya. Jadi kalau misalkan kita buka semuanya, dia amburadul, berantakan. Oke, ini kita tarik ke sini ya, ke dalam, dan ini ke sini. Ini tinggal mengikuti ya. Kalau misalkan ini ke sini, dia tariknya ke sini. Kalau misalkan ini berada di sini, dia tariknya ke sini ya, ke depan. Dan ini kita buka ya. Oke, dan setelah seperti ini kita tarik. Oke, dan seperti ini ya tampilan sordel yang sudah dipakai. Oke, kita akan cek bodinya dengan multi tester ya. Kita arahkan ke resistor 200 ohm. Nah, ini kita taruh di sini, dan kabel ini kita sini nih.
tuh. Oke, kita cek di sini ya. Oke, kita cek di sininya ya. Nggak ada yang menyatu ya. Mungkin di bagian lain ya. Oke ya, setelah saya telusuri di bagian sini dia sedikit aja dia nyatu. Jadi tidak terdeteksi kalau misalkan kita ukur dengan multitester ya. Nah, di sini bagian sini ya. Kalau kita ukur di multitester dia tidak terdeteksi ya. Jadi kita mundurkan bagian ini ya. Kita lepas ini. Lepas terlebih dahulu ya. Kita singkirkan terlebih dahulu multitesternya. Kalau kalian tidak punya multitester, tinggal analisis saja ya. Nah, ini dibuka terlebih dahulu ya, karena kebanyakan penyebabnya dari sini. Makanya dia nyetrum saat kita cek dengan test pen. Kebanyakan dari sininya nyatu ke body sini nih ya, atau enggak di sini nih yang dalam dia nyatu ke body dan nyetrum. Ini kita cek ya. Nah, ini nih di bagian ini ya, ini rawan sekali dia nyetrum ya. Kalau kalian punya selongsong yang ukurannya besar, yang kayak gini nih, kan ada ukuran yang besar ya, tinggal masukin aja selongsong itu ke sini, sudah aman. Karena saya tidak punya selongsong, jadi saya akan mundurkan ini ya. Dan ini saya ambil ke sini, nantinya saya akan jadikan lapisan ya. Dan nanti ini saya undurkan ke sini. Saya undurkan jadi ke sini. Oke, paham ya? Yuk, kita akan terapkan. Kita buka ini, kita ambil sedikit saja ya, nanti kita akan pundurkan selongsongnya. Ini kita ambil sedikit. Dan kita taruh sini. Dan ini kita potong sedikit nih. Kita potong sedikit untuk mengikat. Ini kita pasang. Dan ini juga kita pasang. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama ya.
Dan selanjutnya kita pasang ini. Beri lem dulu terlebih dahulu ya kalau bisa. Saya akan beri lem, karena kalau misalkan tidak diberi lem dia tidak akan kencang. Oke, gunakan lem power glue ya. Fungsi lem ini untuk agar ginanya tuh bisa kencang. Dan ini juga ya, kita taruh di sini. Dan ini juga kita lem ya. Nanti lem akan habis sendiri dia kalau terkena panas. Fungsinya ini agar dalamannya tidak tapi mengelupas. Oke, dan ini kita lem juga. Oke, kita tunggu sampai kering. Oke, barulah kita ikat ya, untuk agar ininya merekat. Karena ini 2 lapis jadi tidak akan menyatu ya. Nah, seperti ini. Dan kawat ini kita pasang seperti semula, jadi seperti ini ya. Jangan di depan sini tapi di sini ya. Jangan terlalu kencang atau jangan terlalu tarik ya, nanti dia akan ke dalam, mentok lagi ke sininya, nanti bisa ketemu, bisa sebelum saat disentuh seperti tadi lagi dong jadinya. Nah ini kan udah ya. Ini sih sebenarnya untuk agar ininya tidak terbuka, untuk mengencangkan ya. Oke, ini kan ada sisanya, kita buang aja, nggak usah kita banyak-banyak pakai. Oke, seperti ini ya. Kita akan tes apakah dia masih nyetrum. Kita pasang. Ini pasangnya hanya begini ya, biar satu arah deh. Nah seperti ini ya. Kita akan cek multitasker, takutnya dia konslet atau ada yang menyatu.
Tapi kalau yang tidak punya multitester, alangkah baiknya ya adakannya agar dia tidak berbahaya atau aman dan tidak ada yang menyatu ya, jadi aman. Kita langsung saja pasang. Pasang kabelnya seperti ini. Oke ya, ini kan adanya di dalam, jadi kita tepuknya di sini. Tuh. Nah, baru kita slot long ini. Terus ini kita sambung lagi. Nekuknya ke sini. Dan ini tinggal kita slot. Nanti kalau dibuka tinggal dorong ke sana ya, ke dalam. Nah, sudah selesai dan kita pasang bodinya. Ini jangan sampai tergencet. Oke. Dan kita pasang bautnya. Oke, kita akan tes. Oke, langsung kita tes ya. Dan ini dia tidak menandakan bahwasanya itu sudah tidak setrum. Kita matikan terlebih dahulu lampu utamanya agar terlihat lebih jelas. Nah, lampunya sudah mati dan kita tes. Oke, berhasil ya, ini tidak nyetrum lagi ya. Oke, ini udah panas ya. Kita akan dalehkan timah. Oke, ini sudah ngebul ya, karena pembakaran tadi ya, yang kita lem tadi tuh, jadi dia ngebul. Ini masih normal. Kita tunggu agar ini tidak ngebul lagi ya. Ngebul itu tandanya pembakaran dari lem itu ya, lem power glue atau rem koreanya. Kita akan menggunakan timah. Nah itu ya, kita akan terangkan terlebih dahulu lampu utamanya agar terlihat jelas. Sangat panas sekali ya jadinya. Oke,
bisa pakai selongsong yang gede itu ya, yang saya sudah bilang tadi ya, pakai selongsong agar lebih terjaga keamanannya. Kalau bisa nyampe sini ya, ujung sini ya, tutupinya. Ada kan yang selongsong yang gede itu ya, tutupinya sampai sini, kira-kira seginilah, sampai sini ya, agar lebih aman lagi. Waktu auto kan ini bisa mengikis, bisa habis karena panas ya, jadi pakai selongsong yang seperti tadi ya, yang gedenya. Oke, apabila ada yang ditanyakan, tinggalkan saja di kolom komentar dan nanti saya jawab. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe ya. Terima kasih.